Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmi Iliandini Hasibuan dengan NIM 2414010032. Jadi di sini saya akan membacakan atau menjelaskan tentang tafsir Tarbawi, yaitu konsep pendidikan menurut surah An-Nisa ayat 97 sampai dengan ayat 100. Yang mana ayat tersebut berisi tentang transformasi diri, lingkungan, dan juga kesadaran sosial dalam Al-Quran. Yang mana bunyi ayat surah An-Nisa ayat 97 sampai 100 yaitu A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardh qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ba'wahum jahannam wasa'at masira illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila faulaika 'asallahu an ya'fuwa 'anhum wa kana Allahu 'afuwan ghafura. Wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi thumma yudrikhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahima. Yang mana arti dari ayat tersebut adalah sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzolimi diri sendiri, mereka, para malaikat bertanya, bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, kami orang-orang yang tertindas di bumi. Mereka atau para malaikat bertanya, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah atau berpindah-pindah di bumi itu? Maka orang-orang itu di tempatnya di neraka Jahannam, dan Jahannam itulah adalah seburuk-buruk tempat untuk kembali. Kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki atau perempuan dan anak-anak yang tidak berdaya dan tidak mengetahui jalannya untuk berhijrah. Maka mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya karena Allah Maha Pengampun. Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Dan barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya atau sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, selanjutnya yaitu makna ayat dan konteks sejarah atau asbabun nuzul dari ayat surah An-Nisa ayat 97 sampai 100 tersebut. Yang mana yang pertama itu berisi tentang ancaman. Yang mana ancaman itu adalah neraka bagi mereka yang rela tertindas dan enggan untuk berhijrah padahal mereka mampu, atau mereka mampu, maksudnya yaitu mereka menzolimi diri mereka sendiri. Nah, yang kedua itu adalah keringanan. Nah, maksudnya yaitu Allah telah mengampuni atau Allah memberikan ampunan bagi golongan mustad'afin, yaitu orang tua, wanita, atau anak-anak yang memang betul-betul tidak berdaya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah janji utama. Yang mana janji utama yang telah Allah berikan itu adalah kelapangan rezeki dan jaminan pahala utuh bagi yang berhijrah di jalan Allah meski telah wafat di perjalanan.
Nah, kemudian asbabun nuzul atau konteks turunnya ayat tersebut adalah sekelompok penduduk Mekah itu masuk Islam namun enggan untuk berhijrah tanpa adanya uzur syar'i. Kemudian saat perang Badar pecah, mereka itu dipaksa oleh kaum musyrik untuk memerangi umat Islam yang terbunuh. Nah, kemudian ayat itu turun sebagai peringatan keras yang mana sikap pasrah pada penindasan padahal mereka itu mampu keluar adalah bentuk penganiayaan terhadap diri mereka sendiri. Nah, kemudian poin selanjutnya yaitu penafsiran Tarbawi, yaitu tafsir Al-Misbah dan Al-Muasyar. Yang mana maksud dari peringatan atau menolak kezaliman diri yaitu menetap di negeri toksik padahal mereka mampu keluar adalah kejahatan pada diri mereka sendiri. Nah, kemudian keengganan mencari lingkungan yang aman dan melemahkan agama. Kemudian yang kedua itu adalah pengecualian, maksudnya yaitu rendah hati dan upaya. Yang mana ampunan Allah bagi yang fisik atau finansialnya lemah. Kemudian Ain Syekh Al-Misbah itu menyebutkan anak-anak itu menegaskan pentingnya orang tua memindahkan anak-anak ke lingkungan pendidikan yang baik. Nah, yang ketiga itu adalah janji kemuliaan atau meraih kemerdekaan. Yang mana menemukan tempat luas untuk beribadah dan merdeka dari penindasan. Yang kedua itu adalah pahala ditetapkannya sejak langkah pertama dengan niat yang tulus meskipun wafat di tengah perjalanan. Nah, kemudian atau relevansi dalam pendidikan saat ini maksudnya adalah hikmah yang dapat kita ambil dari surah ini yang sesuai dengan pendidikan saat ini adalah yang pertama itu adalah keberanian dan keteguhan. Yang mana kita harus berani mengambil keputusan tegas untuk meninggalkan kebebasan buruk demi mempertahankan keyakinan dan juga akidah kita sendiri. Nah, yang kedua itu adalah pengorbanan. Jadi dengan ayat tersebut mengajarkan kita bahwa mengorbankan kenyamanan sesaat di tempat asal demi mencapai tujuan pendidikan dan spiritual itu yang lebih mulia dibandingkan mempertahankan kebiasaan buruk yang tadi. Yang kemudian yang ketiga itu adalah lingkungan yang kondusif. Yang mana kesadaran itu kita sama-sama tahu bahwa kesadaran ekosistem atau lingkungan pergaulan dan belajar itu sangat menentukan pada pembentukan karakter dan juga keimanan pada diri seseorang. Nah, yang keempat itu adalah tanggung jawab sosial. Yang mana hijrah itu adalah gerakan kolektif untuk menciptakan masyarakat yang beradab dan juga masyarakat yang beradab dan yang dapat juga mendukung nilai-nilai moral yang ada pada diri seseorang tersebut. Nah, kemudian poin yang terakhir adalah kesimpulan yang dapat kita ambil dari surah An-Nisa ayat 97 sampai 100 tadi, yaitu hijrah bukanlah sekadar perpindahan fisik saja, melainkan keputusan edukatif yang sadar untuk meninggalkan lingkungan yang toksik menuju ruang di mana iman, ilmu dan karakter kita itu dapat tumbuh dan dapat berkembang dengan lebih baik lagi. Yang mana tolak kepasrahannya itu Al-Quran melarang umatnya untuk bersikap pasrah terhadap penindasan atau lingkungan buruk jika kita masih memiliki kemampuan untuk berubah. Dan Allah juga memberikan pengecualian penuh kasih bagi mereka yang benar-benar lemah dan menekankan pada keadilan. Nah, nilai sebuah perjuangan pendidikan atau hijrah itu dihitung dari niat dan langkah pertama dengan jaminan kelapangan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cuman ini yang bisa saya sampaikan. Wal akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.